Ya Rasulullah, salamun alaik. Abdul Muttalib itu julukannya kakek Nabi Muhammad, tapi yang lebih familiar nama tersebut. Kenapa lebih familiar namanya Abdul Muttalib? Inna abahu Hashiman kana li akhihil Muttalib wa huwa muhtadirun adrik abdaka bi Yathrib fa adrakahu fa akhadhahu fi ummihi wa qala lahu dzalika istitafan. Ayah kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Hashim ini wafat, dan ketika wafat dititipkanlah Amir ini, dititipkan kakeknya Nabi Muhammad ini dengan pamannya atau dengan saudaranya yang namanya Muttalib. Tetapi ketika memang beliau diriwayatkan datang dari kota Madinah. Lihat sejarah, kakeknya Nabi Muhammad ini punya keluarga dari ibu banyak di kota Madinah, yang kala tersebut namanya Yathrib, bukan Madinah. Apa namanya? Yathrib. Yathrib itu bahasa Arab yang artinya sumber atau wabah penyakit yang menular ada di Yathrib, di kota Madinah. Tapi keluarga ibunya banyak dari situ, daerah yang tandus, kering. Maka wafat, biasa budaya orang sana kalau wafat diberikan kepada saudaranya, karena paman itu kedudukannya mirip dengan bapak. Artinya kalau bapak tidak ada, wafat, paman yang lebih dahulu harusnya mengambil alih pengasuhan anak tersebut. Kalau pamannya, kalau kakeknya masih ada, maka beralih dulu ke kakeknya. Kakeknya sudah meninggal, baru pamannya yang mengasuh. Ini budaya dari Arab dari zaman dahulu, tapi ini budaya juga diteruskan oleh Nabi Muhammad dan menjadi aturan bagaimana mendidik anak yang anaknya orang tuanya sudah meninggal, diajarkan sama Islam pun bagaimana harus mendidiknya. Paham? Maka singkat cerita, ketika dari Madinah masuk kota Mekah, si Muttalib ini, pamannya beliau, paman kakeknya Nabi Muhammad SAW, masuk karena perjalanan jauh, padang pasir, dulu nggak ada kaca, ontanya kan nggak dikasihin kaca. Begitu aja udah kena angin ya, masuk angin, bajunya kotor, begitu keadaannya. Begitu masuk kota Mekah, maka orang-orang Mekah nanya, kenal ini siapa? Karena keluarga Nabi Muhammad kakeknya itu Sadatun Quraisy, pemimpin-pemimpinnya Bani Quraisy, pemimpin-pemimpinnya suku Arab bahkan seluruhnya, dan orang pembesarnya kota Mekah adalah keluarga Nabi Muhammad. Kenal Abdul Muttalibnya kenal, tapi anak kecil yang dibawanya ini tidak dikenal. Begitu ditanya ini siapa, Muttalib bercanda, tujuannya bercanda. Dibilang ini siapa anak kecil yang kamu bawa? Budak saya. Maka dikatakan budak, disebutlah dengan abdu atau budak. Budaknya Muttalib atau Abdul Muttalib, artinya budaknya Muttalib. Tapi begitu ini anak begitu selesai sampai kota Mekah, dia makan, dia mandi, dia bersihin badan. Begitu keluar kota Mekah, orang-orang Mekah ngelihat lagi, ini anak kecil yang tadi hancur lebur mukanya, ya sebenarnya ini bukan budak saya, ini keponakan saya. Begitu bersih baru ditunjukin kalau ini keponakan. Pas tadi masih dekil bilangnya ini budak, bercanda. Karena bercanda seperti itu pun keluarga Nabi Muhammad ada yang begitu bercandanya, bercanda yang seperti itu sampai melekat namanya Abdul Muttalib. Padahal keponakan, tapi digelarnya menjadi budaknya si Muttalib karena keadaannya kucel waktu masuk kota Mekah Mukarramah. Faham ceritanya ya? Kita perlu nggak sih dengar cerita panjang lebar tentang sejarah kakeknya Nabi Muhammad? Perlu, kalau ini diceritain sama para ulama. Kalau diceritain sama para ulama, nggak mungkin kalau ini orang biasa ditaruh di kitab, ditaruh di dalam masjid, taruh pesantren untuk diceritakan. Ada hikmahnya, maka kita akan belajar hikmahnya. Karena di akhir zaman mulai ada orang usil, ganggu-ganggu keluarga Nabi Muhammad. Kakeknya Nabi Muhammad di neraka, bapaknya Nabi Muhammad di neraka, ibunya Nabi Muhammad di neraka. Ini faham orang yang gagal. Tujuan kita belajar, ulama nggak tulis kitab-kitab ditebal-tebal seperti ini, cerita ayah ibunya Nabi Muhammad. Apakah ini orang yang diceritain orang yang hina? Lah, ini orang yang mulia justru. Ini orang yang luar biasa justru. Karena itu kita harus cerita, dan sejarahnya pun ada kenapa mereka semua menjadi mulia.